Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing rakyat Jawa Barat, khususnya warga Karawang. Saat ini saya MNI sesuai dengan request dari rekan-rekan netizen di Facebook maupun di YouTube, ingin sedikit mereview kompleks Pemda Kabupaten tercinta, Kabupaten Karawang. Nah, saya sekarang tepat berada di depan pintu masuk gerbang Kompleks Pemda Karawang. Ya, ini sebetulnya dijaga, tapi bukan berarti tidak boleh masuk. Ternyata boleh masuk. Untuk kali ini saya tidak di stop dan tidak disuruh balik oleh Satpol PP. Boleh diizinkan masuk. Nah, karena boleh, saya mau izin ambil video. Dari sini kita bisa melihat gedung utama ini. Saya tidak hafal nama-namanya, mungkin nanti bisa searching dulu ya. Tapi yang pasti ini di depan saya lihat jamnya ini mati. Sayang sekali, padahal ini yang paling kelihatan itu di depan jam segede gaban seperti jam-jam umum lainnya mati di Pemda. Ya, tepat di depan kita ada gedung, ada bendera merah putih sudah berkibar. Di sini juga ada teman-teman, ya rapi. Sebelah kanan juga ada gedung-gedung. Saya tidak hafal nama gedung-gedungnya apa. Nanti mungkin bisa cari dulu, baru saya share di kolom deskripsi ya. Ini gedung Singapura Bangsa. Sedikit cerita bahwa Singapura Bangsa merupakan Bupati Karawang pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III, ya kan? Nah, itu di sebelah barat gedung DPRD. Nanti anggota dewan yang terhormat di sana gedungnya. Ini area pejalan kaki, ya kan? Kita coba keliling satu-satu ada apa saja ya. Sekarang ke sebelah timur kompleks Pemda ini untuk temanya, kalau dilihat ini warnanya putih. Sudah cukup lama, sebelumnya juga hijau, lama juga pada zaman Pak Dadang S. Muhtar, kan? Oh ya, sebelum dilanjut, saya ingin mengucapkan dulu sebagai warga Karawang untuk dilantiknya Ibu Bupati kita, Ibu Dr. Selika, dan juga Bapak Haib yang harus menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Semoga dengan kepengurusan ibu yang kedua kalinya bisa lebih maju lagi ya, karena sudah punya pengalaman. Jadi tinggal meneruskan dan mengevaluasi program-programnya. Wah, ini bener cakep. Saya lepas masker dulu ya, izin. Oke, ini namanya gedung apa ini? Gedung Anom Wirasuta. Ini nama-nama Bupati Karawang ya, gedung Anom Wirasuta. Terus juga ini ada bis. Ini bis Bandros nih. Kalau di Karawang namanya Kawista. Setiap Pemda di Jawa Barat diberi bis ya. Saya lihat di Purwakarta juga ada. Namanya bis Kawista. Makanya platnya dia plat D. Ini tapi belum pernah terlihat dipakai buat keliling Karawang. Tapi ini di Karawang ada bus Kawista ya. Makasih Pak Emil, Kang Emil. Nah, ini wah cakep bener. Cakep. Bangga saya sama Karawang. Ini taman-tamannya bagus. Bu Selika, ya iyalah, di kompleks Pemda. Kalau nggak bagus bubar aja. Nah, kemudian ini lapang upacara yang biasa dipakai untuk acara-acara kedinasan, upacara, apel, dan lain-lain, para ASN kita, ya kan? Ini betul, sekali lagi saya lihat ini rapi, bersih, ya. Terus dari teringat dulu zaman-zaman Paskibra, ini gedung-gedung buat dipakai peserta lomba nih, ya. Ini paling timur nih, bagian belakang. Oh, ada pelangnya.
Kita lihat. Ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian. Ini BKD berarti ini. Nah, itu di belakang saya ingat itu Husni Hamid, karena dulu pernah ikut diundang untuk menghadiri wisuda saat SMA, mewakili SMA Cilamaya. Awas Bima jatuh. Neng. Nah, ini saya ngajak anak dan istri saya nih untuk bisa mereview kantor bupati kita. Nah, ini saya sedang di depan gedung utama nih. Ini yang sering masuk kamera nih. Kita coba sorot ya. Ada apa saja. Nah, kalau boleh saya mengomentari dengan Kabupaten Purwakarta, ini menurut saya jauh. Karawang di atas itu masih lebih unggul Karawang secara infrastruktur kompleks Pemda ya. Dan Karawang sudah jauh lebih dulu, lebih lama, lebih besar ya, karena anggarannya pun lebih besar juga ya. Nah, ini kompleks tempat upacara atau apel kan. Terus yang paling barat sebelum kantor dewan itu ada gedung Saca Kusuma. Ini juga nama Bupati Karawang. Hah? Wah, ini berapa tingkat? 1, 2, 3 lantai ya. Kemudian kita beralih ke sebelah utara. Nih sayang sekali nih, di kompleks Pemda ada PKL. Sebetulnya kalau mau dikelola ini ditempatkan Bu Selika, entah di pojok, di samping, tapi dikelola gitu, dibuatkan kantin khusus. Jadi tidak jadi PKL seperti ini ya. Kemudian di sini ada masjid. Nih motor nih. Ini ada masjid ya. Ini bagus nih, masjidnya bagus. Kalau kabupaten lain Masjid Agung, kalau Pemda Karawang punya masjid sendiri, luar biasa. Nah, kita ke belakang, saya dengar-dengar dan juga sudah lihat sendiri, itu rumah dinas Bupati Karawang dipugar menjadi seperti museum ya. Nanti kita lihat, kalau saya boleh masuk saya akan review. Kalau tidak bisa ya sayang sekali ya. Buat apa kalau nggak boleh masuk rakyatnya. Oke. Wah, bagus ya. Ini ternyata nggak boleh masuk, gerbangnya tertutup rapat. Ini gedung Aula Husni Hamid yang tadi saya bilang. Ini biasanya buat acara-acara Pemda. Oke. Balai Indung. Ini pagar asih yalah, bupatinya perempuan. Jadi ini bukan Raden ya. Oke, terakhir nanti kita bikin video untuk rumah dinas bupati yang baru ya. Sekarang kita menuju ke kantor legislatif. Sedikit sharing bahwa di kompleks Pemda ini sudah termasuk kantor anggota dewan, dimana anggota dewan, sayang sekali ya, ada asongan di sini, ada PKL. Bukannya tidak boleh, cuma akan lebih baik kalau ditempatkan di kantin tersendiri, ya kan? Nah, kita ke kantor anggota dewan. Oke, ini jauh nih. Sambil cerita bahwa dalam sebuah demokrasi, negara demokrasi, ada 3 komponen, yaitu
eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Misalkan eksekutif, dalam hal ini berarti bupati, wakil bupati sebagai eksekutor, pelaksana program, juga tugas-tugas sebagai kepala daerah, ya. Kemudian juga ada legislatif, di mana legislatif ini tugasnya membuat, menyusun peraturan, dan juga menerima, menolak laporan, usulan, rancangan dari APBD, Perda, dan lain-lain sebagainya. Tugas pengawasan pada eksekutor itu sendiri. Terakhir itu yudikatif. Nah, ini jam 11.10. Ini kayak masih aktif, masih jalan jamnya ya. Kita di depan kantor legislatif, kantor Pemda Karawang. Nah, di sini kantor Pemda Karawang bagus menurut saya, megah, mewah. Wow, masalah nah, di sini pernah lihat juga foto di dalamnya, video di dalamnya, tangganya. Ya, sedikit tips untuk masuk ke kompleks Pemda itu ada gerbang depan dan gerbang samping. Kalau gerbang depan ini standby ya, security. Kalau di samping itu nggak ada, jadi masyarakat bisa masuk keluar dari samping. Namun dari depan juga boleh, nggak dilarang. Sehingga kalau ditanya ya tinggal jelas saja, Pak, izin mau masuk, itu boleh. Mungkin saran untuk mengelola Pemda, security juga di standby di samping, Bu, sebelah barat, supaya bisa terkontrol. Kalau misalkan memang masyarakat umum mau masuk, mohon diizinkan. Yang penting protokol tetap dilaksanakan. Begitu ya, Ibu. Nah, itu mungkin sedikit mengenai kompleks kantor Pemda Kabupaten Karawang. Overall secara umum kalau saya perhatikan ini gedungnya bagus, mewah, megah, kemudian terawat dan juga bersih. Tinggal ini untuk fasilitas, misalkan jam dinding yang perlu diperbaiki, dan juga ini sedulur-sedulur PKL Ibu Bupati akan lebih indah, akan lebih tertib kalau ditempatkan khusus, dibuatkan kantin. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga ini bisa menjadi sumber informasi kepada masyarakat Karawang yang ingin melihat, ingin berkunjung ke kantor supaya lebih tahu ya perkembangannya. Kita patut berbangga memiliki kantor bupati atau juga kompleks Pemda yang megah. Ya, tinggal nanti Ibu kebersihan, kerapihan, dan kemegahan ini kalau bisa dibawa ke kantor camat se-Karawang, ke kantor desa-desa se-Kabupaten Karawang, sehingga tidak hanya kantor Pemda saja yang bagus, tapi juga seluruh sarana publik yang ada di Karawang. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Ibu Salika dan juga Pak Aep, Tikjaya Kabupaten Karawang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.